Sekarang kiat-kiat kita untuk istiqomah. Yang pertama taubat. Jadi kalau kita ingin istiqomah, taubat kepada Allah Taala. Taubat dengan taubatan nasuha. Saya mau tanya kepada antum. Nabi itu kadang-kadang taubat atau selalu taubat Nabi? Nabi Muhammad SAW dalam setiap hari, dalam sehari berapa kali Nabi taubat kepada Allah? 70 sampai 100 kali. Nabi taubat dan istighfar kepada Allah dalam sehari 70 sampai 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Kita taubat kepada Allah. Allah merintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Taubat kepada Allah. Karena dengan kita taubat, Allah akan memberikan hidayah. Orang yang selalu taubat dan kembali kepada Allah, Allah berikan hidayah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, Innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah menunjuki siapa yang kembali kepada Allah yang taubat. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, Allah menunjuki orang yang bertaubat. Jadi kalau kita yang dapat hidayah, istiqamah, taubat kepada Allah. Dan taubatnya terus. Setiap hari kita mengakui dosa-dosa kita. Istighfar juga, minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan dengan taubat, kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Allah berfirman dalam surah An-Nur, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Taubat kepada Allah supaya istiqomah, taubat setiap hari. Dan ini taubat terus. Taubat awal perjalanan seorang hamba, pertengahan dan akhir, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang kedua senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Jadi harus betul-betul kita istiqomah. Karena mana istiqomah? Istiqomah di atas tauhid yang pertama kali. Menjauhkan syirik. Coba kita introspeksi pada kita. Kita ini sudah benar belum tauhid kita tentang rububiyah tadi yang saya sebutkan. Uluhiyah kita, asma wa sifat. Tentu kita harus belajar lagi tentang kitab tauhid. Selesai, ulangi lagi. Selesai, ulangi lagi kitab tauhid itu. Usulus Salatah, ulangi lagi kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulangi lagi selesai, baca syarahnya Fathul Majid, ulangi lagi, manfaatnya besar itu. Tambah keyakinan kita, tambah iman kita kepada Allah Taala. Kita harus mentauhidkan Allah, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian berusaha untuk konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Jadi terus taat kepada Allah, jangan musiman. Terus setiap hari. Kalau kita kemarin Ramadan bisa melakukan ketaatan, kenapa sekarang nggak bisa? Terus berusaha kita untuk taat kepada Allah. Salat malamnya kita lakukan lagi, baca Qur'annya kita khatamkan lagi dan baca artinya, baca tafsirnya. Sedekah kita jangan cuma Ramadan, sekarang juga lakukan. Zikirnya kita, baca bukunya dan yang lainnya. Coba dawamkan dalam perbuatan taat kepada Allah Taala. Kemudian yang keempat, untuk bisa istiqomah, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi merasa dilihat oleh Allah. Supaya kita, kalau kita merasa diawasi, betul-betul kita hati-hati. Jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Yang kelima, muhasabah, selalu introspeksi terhadap amal yang kita lakukan. Introspeksi, artinya dari kewajiban yang kita lakukan, apakah ada yang kita lalai dalam melaksanakan kewajiban ini, apa yang kurang dari sholat, mungkin kita kurang caranya yang belum benar, mungkin kita kurang khusyuknya, mungkin kita kurang tumakninahnya, mungkin keikhlasannya dan yang lainnya. Coba kita perbaiki, introspeksi. Dan amal-amal taat yang lainnya. Kita muhasabah. Begitu juga tentang dosa dan maksiat yang kita lakukan, apa yang kita lakukan sekarang ini. Hari ini apa sih? Apa kesalahan kita, apa dosa kita, supaya kita bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian yang keenam, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menggembleng jiwa kita di atas ketaatan kepada Allah.
Mujahadah, sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh orang yang beriman itu bermalas-malasan, nggak boleh. Atau patah semangat, nggak boleh. Atau futur. Ada nggak orang yang futur? Ada. Nggak boleh. Ini karena kurang keikhlasan dia. Futur itu karena kurang keikhlasan dia. Kurang imannya. Kurang ketakwaannya dia kepada Allah. Orang yang beriman nggak boleh futur. Dia harus terus berjuang. Terus bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal soleh. Nggak boleh lemah. Nggak boleh malas. Tidak boleh. Nggak boleh. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan seterusnya di sini Sahih Muslim. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan tentang imannya. Hendaklah kalian berkemauan keras, bersungguh-sungguh kepada apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nggak boleh kita lemah, nggak boleh kita malas. Meskipun kita kena musibah, ada masalah, ada muskilah, ada problem, tetap jalan dalam taat kepada Allah. Nggak boleh kita lemah. Kalau kita orang yang beriman, kita yakin bahwa semua Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, ada masalah yang lainnya musibah, Allah sudah takdirkan. Kita wajib mengimani, Allah akan tunjuki kita. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di langit dan di bumi kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Ditunjuki hatinya. Maka imani semua itu. Jangan karena musibah patah semangat, nggak mau ngaji lagi, nggak mau bangun tengah malam lagi, nggak mau sholat berjamaah, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau baca Quran. Ini kebodohan, ini ketololan. Justru tambah jauh dia dengan Allah. Justru dengan musibah yang Allah timpakan kepada dia, tambah dia dekat dengan Allah SWT. Tambah dekat dengan Allah. Yang memberikan cobaan dan ujian siapa? Allah. Dia husnuzan kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki buat kita, itu yang terbaik buat kita. Dan Allah inginkan kepada kita kebaikan. Dihapuskan dosa kita, diangkat derajat kita. Yang Allah inginkan kita masuk surga dengan musibah itu. Paham? Makanya kita imani. Sungguh-sungguh orang yang beriman, jangan malas. Dalam apapun juga, jangan futur. Harus semangat. Orang kafir dalam kekafirannya, orang musyrik dalam kemusyrikannya, semangat mereka. Ahlul bid'ah, antum lihat. Semangat dalam bid'ahnya. Sampai malam juga tetap masih nyanyi dia. Yang maksiat apalagi, kan kamu bisa lihat. Semangat mereka dalam kesyirikan, dalam kekafiran, dalam maksiat, dalam perbuatan bid'ah. Kenapa kita nggak semangat dalam ketaatan yang mendapatkan ganjaran dari Allah Taala? Kenapa kita nggak semangat dalam ketaatan kepada Allah, dalam sunnah Nabi yang mendapatkan ganjaran yang besar? Meskipun kena musibah, meskipun kena bencana, tapi itu Allah kehendaki kebaikan buat kita karena Allah sayang kepada kita. Apa yang Allah kehendaki buat kita, itu yang terbaik buat kita. Paham? Nah, saya lanjutkan. Ikhlas dalam kita beramal yang ketujuh. Dan mutabah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ikhlas dan ittiba. Ini syarat. Syarat apa ini? Syarat ibadah, syarat diterima amal. Ikhlas dan ittiba. Kemudian yang kedelapan, berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Kita harus terus berpegang kepada sunnah, jauhkan bid'ah. Kita nggak ada toleransi, nggak ada. Untuk ingat tuh, nggak ada toleransi dalam kesyirikan, nggak ada toleransi dalam bid'ah, dan tidak ada saling bantu membantu dalam perbuatan bid'ah. Nggak boleh kita bantu. Bapak Allah merintahkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong perbuatan baik dan takwa, jangan tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ingat itu, bahwa kita jangan toleransi pada bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah, jangan kita bantu, jangan kita tolong. Nggak ada kerjasama, tapi kita bergaul dengan masyarakat tetap dengan mereka. Senyum dengan mereka, akhlak yang mulia tunjukkan, salam kepada mereka, bantu mereka ketika mereka sakit, jenguk mereka. Tapi kalau bid'ah kita diundang, nggak boleh kita datang, nggak boleh ikut kerjasama dalam bid'ahnya. Itu Islam. Bab nggak mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah kalau kita nggak menjauhkan bid'ah. Antum perhatikan kata Nabi SAW. Perhatikan kata Nabi SAW.
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi untuk bisa berpegang teguh kepada sunnah dengan menjauhkan apa? Bid'ah. Berpegang, kata Nabi, teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifahku yang lurus. Pegang erat, gigit dan jauhkan semua perbuatan bid'ah. Gak akan mungkin kita bisa berpegang kepada sunnah tanpa menjauhkan bid'ah. Karena semua bid'ah sesat. Jadi teguh kita kepada sunnah Nabi. Tapi tetap bergaul dengan masyarakat tetap. Jangan karena antum di sunnah kemudian kepada masyarakat salam enggak. Mereka orang Islam. Salam enggak, senyum enggak. Ketemu dengan masyarakat udah kayaknya musuh dengan kita. Tampangnya mujrim. Kita suruh tabasum, enggak nengok sama orang, masa bodoh. Enggak boleh dalam Islam. Kaum muslimin di sekitar kita lah, mereka orang Islam. Salam, tegur mereka, sapa mereka. Ini ajaran Islam, akhlak kepada manusia dengan akhlak. Nabi menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Nabi menyebutkan manusia, bukan orang-orang yang sunnah saja, bukan, manusia. Sekarang kita bikin kelompok sendiri. Ya, jangan bikin kelompok sendiri. Kelompok ini ahlu sunnah, perumahan sunnah dan segala macam. La haula wa la quwwata illa billah. Bergaul dengan kaum muslimin. Nanti kalau ada perumahan sunnah, nanti ada mobil sunnah, sepeda sunnah, penghinaan kepada sunnah untuk mengharapkan duit. Ya mungkin untungnya hanya 1 miliar, 2 miliar. Dia jual nama sunnah. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Gak boleh. Kecil 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Kecil lah dibandingkan dengan kita berpegang teguh pada sunnah ini. Dunia dan seisinya gak ada harganya insya Allah. Jangan kita korbankan sunnah karena mencari keuangan dunia. Jangan. Pegang teguh pada sunnah. Jauhkan semua itu. Kemudian selanjutnya. Menjaga sholat yang 5 waktu. Dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adapun bagi wanita yang terbaik di rumah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian 10 berani dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sesuai dengan syariat Islam. Karena untuk kita istiqomah berani dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini banyak kaum muslimin gak berani. Sama istrinya takut. Sama istrinya takut, nggak berani. Istrinya maksiat, istrinya ngomong dengan laki-laki, duduk dengan laki-laki, suaminya diam. Nggak boleh, dia wajib menyuruh. Si istrinya nonton TV, maksiat, dibiarkan. Nggak boleh, sama anaknya takut. Harus tegas kepala rumah tangga. Sebab Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, menjaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam rumah kita. Larang yang dia salah, larang. Yang wajib perintahkan kepada dia. Kemudian baru sekupnya kepada yang lain. Yang penting pertama kali rumah tangga dulu, baru yang lain. Kemudian yang ke-11 senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Yang harus terus menuntut ilmu sampai wafat. Kemudian takut kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Dan selalu ingat pedihnya siksa neraka. Kita harus ingat tuh. Siksa neraka sangat pedih. Yang ke-13 mencari teman yang soleh. Baik agama dan akhlaknya. Cari teman-teman yang soleh. Yang ke-14 menjaga hati, lisan dan anggota badan. Serta menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Jaga hati kita, jaga lisan kita, anggota badan dari hal yang diharamkan. Yang ke-15 mengetahui langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Ini banyak ini. Makanya Allah sebutkan dengan kalimat khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Banyak langkah syaitan ini. Semua maksiat adalah langkah-langkah syaitan. Sedikit demi sedikit dia menyesatkan manusia. Yang ke-16 senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Kita harus terus berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang ke-17 sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dan musibah. Sabar. Kemudian doa kepada Allah. Ini antum hafalkan doanya. Ya. Yang antum sudah hafal, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi
Ya Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Dan selanjutnya, doa-doa ini antum hafalkan. Ya ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian.